proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Undang-Undang Dasar Asasah wa min sabang ila maruki wa hadza binadatun tayyibah minal maghfirah wal afiyah amma ba'du. Hadratul kiram yang dimuliakan Allah, para unsur kepala madrasah Pondok Pesantren Misra Arafah, Madrasatul Aliyah dan Madrasah Sanawiyah yang dimuliakan Allah, unsur petinggi direktur pengajaran, mudir am dan para pengasuh santri baik putra maupun putri, dan para unsur karyawan dan staf di dalam lembaga yayasan Pondok Pesantren Misra Arafah, kemudian para anak-anakku, abnai wa talabah wa banati fi hadzal ma'had Misra Arafah al-muhtaramun wal mahbubun. Fi hadzal sabah al-mubaraka liqa'ana liqa'an jamilan li'anna yuwaffiqu min al-liwa'i bil ahmari wal abyadi yadullu ala istiqlaliyah ba'da ijtihadi wa yaqdahi min al-ulama al-mustaqbalin. Wa hadha yadullu alaina anna al-ma'had Misra Arafah yuqimu biha bi aqidati sunnah wal jamaah wa summa nuhibbu bilad lianna yakunu qal Hasyim Asy'ari hubbul watan minal iman. Perjuangan menangis air mata ulama yang memperjuangkan dari kalangan santri, yang membuat bambu runcing, yang menombak kaum Belanda yang menjajah 350 tahun, dan mereka bisa merubah itu dengan semena-mena. Maka hari ini pesantren Misra Arafah adalah bagian daripada memperjuangkan itu. Apakah kita tidak mengerti akan ayat Allah? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, dan taati pemimpin di antara kalian. Tetapi pemimpin itu memiliki syarat yang di antara mereka yakhla'u minal ilan, lepas dari penyakit. Penyakit apa? Penyakit hati. Hati-hati orang sekarang, kita melihat di abad dewasa ini, terkadang kala hanya untuk sebuah kepentingan, dan kepentingan-kepentingan itu hanya untuk sebuah golongan, sanak famili dan handai taulan. Kenapa tidak? Dan itu terbapak di dalam buah mata kita, melihat bagaimana sebuah tatanan kenegaraan yang rasanya bak percuma 76 tahun kemerdekaan itu kita perjuangkan. Dan kita menentang arus seperti air yang mengalir deras, sementara ikan itu bukan menghanyut ke hilir, tapi mereka menghanyut ke hulu. Dan itu bukan hanyut, tapi melawan arus. Itulah Misra Arafah. Kita melawan arus. Seyogyanya tak ada upacara istiqlaliyah. Seyogyanya tidak ada upacara penarikan bendera. Mungkin upacara dilakukan secara online, kemudian melihat internet, kemudian bendera itu dinaik dengan mesin, kita nonton secara online, dan itu yang dimau. Tetapi arus itu terlampau deras, maka kita berada di dalam arus yang deras. Tetapi ikan harus hidup, karena kalau ikan itu hidup, dia punya insan, dia punya sirip yang bisa berenang menentang arus walaupun berat. Tapi kalau ikan itu mati, terbawa arus, terbawa suasana, ditaruh garam jadi pedih, disimpan jadi rusif, itulah ikan yang mati. Tapi kalau ikan itu hidup, berendam 100 tahun di air laut, ikan tidak akan terasa asin. Maka santri Misra Arafah hatinya harus hidup, akal pikirannya harus hidup, kecerdasannya harus hidup, wawasan globalnya harus hidup. Maka jangan buta akan wawasan kenegaraan.
Jangan buta akan wawasan global. Maka guru-guru sejarah, guru-guru geografi, guru-guru yang memahami tentang konteks kenegaraan dan kebinekaan harus diterapkan kepada kepala anak-anak kita. Tunjukkan kebenaran itu dan buang sejarah yang tak perlu, dan angkat sejarah yang sengaja disembunyikan. Ini adalah tugas kita. Jangan kau ajarkan anak-anak pesantren teori Darwin dari barat yang mengatakan manusia dari monyet, karena pesantren punya nasab sampai kepada Nabi Adam. Biarlah Darwin saja yang jadi monyet. Santri Misra Arafah bukan monyet. Mereka adalah fi ahsani taqwim, makhluk manusia yang Kami sempurna. menyadari segala kehidupan yang telah kami alami tak lepas dari penjajahan multidimensional yang semakin merajalela. Penjajahan ekonomi, penjajahan mental spiritual, penjajahan pendidikan dan budaya keislaman yang melekat dalam diri kami sebagai seorang santri. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Karim, kami tak pernah menyalahkan gemuruh petir yang membuat hujan tumpah ke bumi. Kami tak kecewa kepada angin.